Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 dan pembelajaran yang keempat. Hari ini untuk PB yang keempat kita akan belajar di MUPEL PKN, Bahasa Indonesia dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri. Nah, ini sudah Ustadz buatkan tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita pelajari. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan keragaman ras. Keragaman masyarakat Indonesia ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Pengaruh kedatangan warga asing ke Indonesia ini yang menyebabkan tampak jelas adanya keragaman ras yang ada di Indonesia. Terkait dengan ras, itu berkaitan dengan ciri-ciri fisik, sedangkan suku bangsa adalah kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan ciri-ciri fisik, bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Ras dalam masyarakat Indonesia atau ciri fisik yang paling nampak untuk membedakan ras adalah warna kulit. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo matang, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa ras yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ras melanesoid. Ras ini adalah tinggal di daerah Papua, Maluku. Terus yang kedua adalah ras negroid. Ras negroid ini adalah orang Semang. Dan yang ketiga adalah ras wedoid. Ras wedoid ini adalah orang Endano di Pulau Endano. Terus berikutnya yang nomor 4 adalah ras Malayan Mongoloid. Nah, ras ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ras Proto Melayu atau Melayu tua. Ras ini adalah suku Batak, Toraja, dan Dayak. Terus yang kedua adalah ras Deutro Melayu atau Melayu Muda. Nah, ras ini adalah suku Bugis, baik tinggal di Jawa maupun di yang lainnya. Dan selanjutnya adalah ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid ini adalah dominan orang-orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terus untuk yang keenam yaitu ras Kaukasoid. Ras ini adalah didominasi oleh orang India, Timur Tengah, dan Eropa. Itulah tadi tentang ras yang ada di Indonesia, menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Dalam menjelaskan makna atau maksud dari puisi, tentu pengalaman dan pengetahuan seseorang itu sangat dibutuhkan. Dari sinilah setiap orang akan memaknai puisi yang berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memaknai puisi. Yang pertama adalah membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, bacalah setiap baris dan bait dengan cermat. Ketiga, catatlah
hal pokok yang disampaikan dalam puisi, dan yang terakhir susun dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Pada materi sebelumnya kita juga sudah belajar ya tentang sumber daya alam, bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Untuk pertemuan kali ini kita ya akan belajarnya tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masyarakat Indonesia selain memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mereka juga memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini ada ya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang digunakan atau sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama ada aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat, ada bensin, bahan bakar motor dan mobil, dan ada juga parafin. Ya. Terus yang kedua yaitu batu bara. Batu bara ini adalah bahan bakar industri dan rumah tangga. Contohnya pada kandang ayam ya itu. Terus yang kedua adalah yang ketiga adalah biji besi. Biji besi adalah bahan pembuat peralatan rumah tangga. Dan yang keempat adalah bauksit. Bauksit ini adalah bahan dasar pembuatan aluminium. Terus yang kelima ada emas dan perak, ini adalah bahan baku dari perhiasan. Yang keenam ada marmer. Marmer ini adalah bahan bangunan, ya bisa buat lantai. Terus selanjutnya ada belerang. Belerang ini bisa dimanfaatkan untuk bahan pewarna dan juga pembuatan korek api. Yang kedelapan adalah nikel. Nikel ini adalah bahan pelapis besi agar besi tidak mudah berkarat. Itulah tadi anak-anakku untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah membahas 3 mupel. Yang pertama PKN tentang jenis-jenis keragaman ya, ras, terus yaitu bahasa Indonesia tentang menentukan makna dari sebuah puisi, dan yang ketiga yaitu IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Sekian dari Ustadz ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.